Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa di channel saya, channel Edi Sukendri Hamzah, tentang pembelajaran matematika. Kali ini materi kita tentang turunan dan nilai turunan dari fungsi turunan trigonometri. Sebelum ditonton, jangan lupa channel saya di subscribe, kemudian di like, dan jangan lupa di share. Ini ada 7 contoh. Di sini ada 1, 2, 3 sampai 7. Yang pertama di sini dalam bentuk pengurangan, yang kedua dalam bentuk perkalian, yang ketiga dalam bentuk pembagian. Kemudian yang keempat di sini setelah kita turunkan, kita cari berapa nilainya. Nomor 5 juga sama dalam bentuk perpangkatan, nomor 6 juga sama, dan nomor 7 itu ada dalam bentuk variabel. Dengan demikian berarti variabel A dikurang B-nya bisa dicari. Di dalam turunan trigonometri itu ada dalam bentuk turunan penjumlahan dan pengurangan, yaitu dengan cara diturunkan masing-masing. Kemudian dalam bentuk perkalian, perkalian adalah U dikali V sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Kemudian kita lanjutkan dengan pembagian. Pembagian adalah U per V, di mana turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Di dalam turunan fungsi trigonometri ada namanya turunan fungsi trigonometri dasar. Yang pertama adalah sin X. Sin X turunannya adalah cos X. Yang kedua adalah cos X. Cos X turunannya min sin X. Yang ketiga adalah tangen X. Tangen X turunannya adalah secant kuadrat X. Yang keempat secant X. Secant X turunannya adalah tangen X secant X. Yang kelima adalah cosec X. Cosec X turunannya adalah min kotangen X cosec X. Yang keenam adalah kotan X. Kotan X turunannya adalah min cosec kuadrat X. Contoh soal yang pertama. Soal pertama bahwa fx sama dengan cos 2x plus 3 dikurang sin pangkat 2 3x plus 1. Kita tahu bahwa di dalam turunan itu ada turunan penjumlahan, ada turunan perkalian, ada turunan perpangkatan. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada pengurangan, tapi di sini ada perpangkatan. Berarti kalau pengurangan bisa juga dengan cara rantai, kalau di sini kita bisa langsung. Oke, berarti kita turunkan cos 2x plus 3. Kita tahu turunan cos itu apa? Turunan cos adalah, kita kasih kurung, adalah min sin, satu paket adalah 2x plus 3. Setelah itu, turunan 2 itu apa? Turunan 2x plus 3 adalah 2. Dikurang. Ini adalah turunan berpangkat. Turunan berpangkat adalah pangkat dikalikan ke depan, kemudian pangkat dikurang 1, baru kita kalikan turunan dalam kurung. Berarti 2 dikalikan ke depan, 2 sin. 2 kurang 1, 1, langsung kita tulis. Kemudian satu paket 3x plus 1. Turunan sin apa? Turunan sin adalah cos, satu paket 3x plus 1. Dilanjutkan turunan 3x plus 1 adalah 3. Dengan demikian berarti 2 dikalikan ke depan jadi min 2 sin 2x plus 3. Kemudian 3 ini dengan ini bisa, atau min 3 2 sin 3x plus 1 dengan cos 3x plus 1, kita berikan saja di sini. Oke, kemudian kita ingatkan kembali bahwa sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Ini adalah sudut rangkap untuk sin. Dengan demikian berarti sini min 2 sin 2x plus 3 kurang 3. Ini sendiri adalah sama dengan rumus ini. 2 sin berarti 2 sin x cos x kan sama dengan sin 2x. Berarti di sini menjadi sin 2. X-nya kita ganti dengan 3x plus 1. Berarti bentuk akhirnya min 2 sin 2x plus 3 min 3 sin. Ini kita kalikan menjadi 6x plus 2. Dengan demikian berarti nomor 1 turunannya adalah min 2 sin 2x plus 3 min 3 sin 6x plus 2. Soal yang kedua, contoh soal kedua, kita perhatikan di sini adalah fx sama dengan 5x plus 1 cos 3x min 2. Di sini adalah dalam bentuk perkalian. Kita tahu bahwa turunan perkalian adalah U aksen V ditambah V aksen U.
Berarti kita tentukan dulu U-nya. U adalah yang di depan. U-nya adalah 5X plus 1. Yang turunan dari U aksen 5X plus 1, 5X turunannya 5. 1 adalah 0 turunannya. Kemudian V-nya adalah cos 3X min 2. V aksen turunan cos adalah min sin 3X min 2. Kemudian turunan 3X min 2 adalah 3. Kemudian di sini menjadi min 3 sin 3X min 2. Kita lanjutkan masuk ke rumusnya. Berarti hasilnya U aksennya ada 5. Kemudian V-nya adalah cos 3X min 2. Kemudian ditambah V-nya adalah V aksennya adalah min 3 sin 3X min 2. Kemudian U-nya adalah 5X plus 1. Berarti hasil akhirnya 5 cos 3X min 2. Karena di sini 5X plus 1 bisa kita kalikan dengan koefisien. Berarti di sini ditambah menjadi negatif 15X min 3 dikali 1 min 3 sin 3X min 2. Kita masuk ke soal yang ketiga. Yang soal ketiga adalah fx sama dengan sin 2x per tan x. Kalau kita perhatikan, di sini adalah turunan dalam bentuk pembagian. Tadi kita tahu rumus pembagian adalah U per V sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Tetapi saya di sini tidak menjelaskan dengan bentuk seperti itu. Kenapa? Karena di sini bisa kita sederhanakan. Berarti sebelum saya turunkan, saya sederhanakan dulu. Yaitu kita tahu bahwa sin 2x itu adalah rumus dari 2 sin x cos x. Kemudian ini artinya dibagi dengan tan x. Tan itu adalah sin x per cos x. Dengan demikian berarti 2 sin x cos x bagi itu kan sama dengan kali. Sini adalah cos x per sin x. Berarti sin x-nya sini habis. Oke, berarti 2 cos x dikali cos x adalah cos kuadrat X. Kemudian setelah sederhana seperti ini baru kita turunkan. Berarti dia dalam bentuk perpangkatan. Perpangkatan adalah pangkatnya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. 2 ini kita kalikan ke depan menjadi 4 cos. 2 dikurang 1 menjadi 1 cos X. Kemudian turunan cos X adalah min sin X. Dengan demikian menjadi, kita kalikan ini karena negatif di sini menjadi negatif 4 cos X sin X. Kemudian kita kembalikan lagi ke rumus sudut rangka. Di sini min 4 ini kita rubah menjadi 2 dengan 2 cos X sin X. Kita tahu tadi rumus ini adalah 2 sin X cos X atau 2 cos X sin X adalah sin 2X. Dengan demikian berarti min 2 ini kita ganti dengan sin 2X. Soal yang keempat adalah setelah kita turunkan, kita masukkan nilainya pi per 4. Kita tahu bahwa pi per 4 itu, pi di sini adalah 180 dibagi 4 berarti 45. Turunan pembagian. Kalau di sini, kalau tadi bisa disederhanakan. Kalau ini tetap kita gunakan turunan daripada pembagian karena dia nggak bisa disederhanakan. Berarti kita tentukan dulu tadi bahwa U per V itu adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Berarti kita tentukan U-nya adalah yang di atas. U-nya adalah sin X. Berarti turunannya adalah sin tadi turunannya adalah cos X. Kemudian yang di bawah itu adalah V. V sama dengan sin X ditambah cos X. Berarti turunan sin X adalah cos X. Turunan cos X adalah min sin X. Min sin X. Oke, nah pembagian. Berarti U aksennya adalah cos X. Kita kasih kurung.
dikali V. V-nya adalah satu paket, berarti sin X ditambah cos X. Kemudian dikurang V aksen. V aksennya adalah ini, cos X min sin X dikali U-nya adalah sin X per V kuadrat. V-nya adalah sin X plus cos X kuadrat. Kita sederhanakan, cos X dikali sin X adalah cos X sin X. Cos X dikali cos X adalah plus cos kuadrat X. Kemudian min dikali cos X dikali sin X menjadi min cos X sin X. Min dikali sin X dikali sin X berarti plus sin kuadrat X per sin X plus cos X kuadrat. Cos X sin X dikurang cos X sin X, maka di sini adalah hadis. Kemudian cos kuadrat X ditambah sin X, kita tahu rumus identitas itu nilainya adalah 1. Berarti sini adalah 1 per sin X plus cos X kuadrat. Kemudian hasilnya kita masukkan nilainya adalah pi per 4 atau 45 derajat. Berarti sini menjadi 1 per sin 45 ditambah cos 45. Hasilnya nanti dikuadratkan, berarti 1 per sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian cos 45 juga setengah akar 2. Kita kuadratkan. Berarti hasil akhirnya 1 per setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Akar 2 dikuadratkan adalah 2, berarti hasilnya adalah 1 per 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ke-6, yaitu sama masih dalam bentuk perpangkatan tapi nilai fungsi dari tan. Langsung aja bahwa ini turunannya turunan berpangkat. Turunan berpangkat adalah tadi pangkat kalikan ke depan, berarti 2 dikalikan ke depan 2 tan. 2 dikurang 1 berarti pangkat 1, ini satu paket. Setelah itu adalah turunan tan. Turunan tan adalah sek kuadrat X, berarti sek kuadrat X-nya satu paket kita ganti dengan pi min 3X. Kemudian turunan pi min 3X. Pi-nya nggak punya turunan karena bukan variabel. Min 3X turunannya adalah min 3. Min 3 karena koefisien bisa dikalikan dengan 2 menjadi min 6 tan pi min 3X sek kuadrat pi min 3X. Setelah itu kita masukkan bahwa pi per 4 itu boleh kita ganti dengan 45 derajat. Berarti min 6 tan pi adalah 180 dikurang 3 kali 45 adalah 135 sek kuadrat sama 180 dikurang 135. Dengan demikian berarti min 6 tan 180 dikurang 135 45 sek kuadrat 45 juga di sini. Oke, kita lanjutkan. Min 6 tan 45 adalah 1. Oke, sek 45. Kalau kita lupa berapa sek 45, karena biasa sekan, kosek, dan kotan itu agak sedikit lama kita mengingatkannya, maka sek 45 kalau lupa bahwa kita ganti aja. Sek 45, sek itu adalah 1 per cos. Cos 45 kan adalah 1 per cos 45 adalah setengah akar 2. Kita kuadratkan. Berarti ini min 6. Oke, 1 dibagi setengah adalah 2 per akar 2 dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti min 6, 2 dikuadratkan dapat 4, akar 2 dikuadratkan 2, berarti ini boleh kita coret 3, maka hasilnya adalah negatif 12. Contoh soal yang terakhir itu soal yang ke-7. Bedanya soal ke-7 dengan soal sebelumnya, di sini adalah dalam bentuk variabel, kemudian hasil turunannya sudah dimasukkan dan nilainya. Tugas kita adalah mencari berapakah nilai variabel A dan dikurang B. Oke, masih seperti sebelumnya. Berarti karena di sini turunan, maka di sini kita turunkan. A
AX ditambah B kotan X. Ini satu paket. Berarti AX turunannya adalah A. Kemudian ditambah B kotan X. B-nya koefisien tetap B. Kita tahu kotan, kalau tan turunannya adalah sekan kuadrat X. Kalau kotan adalah min kosek kuadrat X. Berarti hasil akhirnya adalah A, ini ketemu ini jadi min B kosek kuadrat X. Kemudian di sini sudah ada nilai pi per 6. Pi per 6 itulah 30. Jika dimasukkan 30, maka A min B kosek kuadrat 30 hasilnya adalah negatif 7. Ini adalah A min B. Kita tahu bahwa kosek 30, kalau kita nggak hafal berapa kosek 30, kosek itu adalah 1 per sin. Berarti kan 1 per sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah, berarti 1 per setengah. Pangkat 2 sama dengan min 7. 1 dibagi setengah itu adalah 2. 2 dikuadratkan adalah 4, yang menjadi A min 4B sama dengan negatif 7. Kemudian kita masukkan kembali. Berikutnya adalah pi per 2. Pi per 2 adalah 180 dibagi 2, berarti 90. Masuk A min B kosek kuadrat 90. Hasilnya adalah 2. Berarti A min B kosek 90. Seperti tadi saya bilang bahwa kosek adalah 1 per sin. Sin 90 berapa? 1. Berarti 1 per 1 tetap 1. Dipangkatkan 2 juga sama. Maka di sini A min B 1 dikuadratkan 1 dikali min B, berarti min B sama dengan 2. Kemudian yang ditanya apa? A kurang B. Karena A dikurang B ditanya, maka nggak perlu lagi kita cari. Cukup berarti A kurang B hasilnya adalah 2. Demikian cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Makanya jangan lupa tonton terus di mana, di channel Edi Sukendri Hamzah. Kemudian jangan lupa sebelum ditonton kita subscribe, kemudian kita like, kita komen, dan kita share sehingga atau materinya bermanfaat untuk kita yang menonton. Sampai jumpa. Wassalam.